Meriah kurta bacika kita jumpa ibas berngenda sebab Tuhan nggoka jagai kita dalani wari-warita. Kalaupun hari-hari yang kita lalui memiliki banyak pergumulan, memiliki banyak tantangan, bukan hanya tantangan dari luar tapi juga tantangan dalam diri kita sendiri. Maka ibas kesempatan enda renungan kita kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana kita sebagai orang Kristen kalau sirik ini teken dirinta menjadi bagian dari solusi dalam pergumulan kehidupan. Sebab megati kali bas tengah-tengah perbedaan enda dirinta pebaci jadi bagian dari masalah yang membesarkan masalah, tapi kita juga bisa memilih bagaimana diri kita menjadi bagian dari solusi kehidupan. Jadi lihat dua pilihan, apakah kita bagian dari masalah, apakah kita bagian dari solusi atas persoalan kehidupan. Ibas sedenda bas warianda kita akan mencoba bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Si buat kami jadi renungan tak berngenda ibuat ibas kitab Yohanes pasal 2 ayat sada kari seh ayat siwah a. Kekalian Tuhan, tentu kita kerina enda memiliki pengalaman hadir di tengah kehidupan yang mungkin ada persoalan, je masalah. Baci jadi masalahnya mendadak, tiba-tiba. Baci jadi pe masalahnya akibat keteledoran ta, bisa juga akibat keteledoran orang lain. Jadi biasanya adi si perdetekan isi pelo merat jumpa masalah, apalagi masalah baci mengganggu rasa nyaman ta. Aku sendiri pe dijumpa ras masalah baci macam-macam reaksiku. Kadang-kadang adi layah berat-berat sa aku agak bersifat tenang, kadang-kadang adi berat kaya terganggu kang mentalku. Jangan adi cukup lemah kah kita, baci kang kita pe memperbesar-besar masalah. Jadi warienda mari kita coba apakah kita ketika bertemu dengan masalah akan memiliki kekuatan-kekuatan yang membuat diri kita bisa bertahan dalam masalah, atau jangan-jangan kita juga bisa dihajar oleh masalah, atau kita menjadi pembesar dari masalah itu, membesarkan masalah itu sendiri. Semakadung nalanai kita akan cakarir masalah tapi buena kalau ada masalah. Aku mengalami ini semua. Pernah juga aku tenang, pernah juga aku korban, tapi juga pernah kang aku mengorbankan kalau sideban. Tentu warienda ibas telu kejadian enda baci jadi kampelit ka pengalaman du tah bagin siapai. Maka tentu kita diajak bukan menjadi korban atau menjadi sumber masalah, atau menjadi orang yang membuat orang lain tambah bermasalah. Maka lajar kita rah ogen tandai, cerita pesta ikutakana. Biasanya kalau Yahudi memiliki kebiasaan kalau pesta, apalagi kalau sirsen pestana cukup lama ya, ini bisa berhari-hari. Arah cerita enda, cerita pesta kutakana enda terjadi beberapa hari, seminggu bahkan. Jana biasanya kalau si kerja sedang minggu panitiana penggo ya terus demikian rupa, even organisernya sudah menjadi dipanggil orang-orang yang mengerti dan keren, undangan penggo itenahkan gelah baci pegaan cihireh dari kuta yang lain, kuta dauh-dauh. Jana bas cerita enda Yesus hadir dan dengan muridnya, dan juga Maria nanda Yesus hadir. Jadi kemungkinan besar pesta enda adalah pesta yang oke, super. Kenapa? Karena waktu cerita ini ditulis, Yesus itu sudah memiliki pengikut, memiliki fans yang luar biasa. Jana Yesus dipertimbangkan sebagai orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Maka ia hadir di pesta kutakana. Oke. Adi si bayang-bayangkan pesta enda sedang minggu, dan beberapa orang besar hadir di sana, tokoh-tokoh masyarakat hadir di sana, berarti persikapan harus baik.
Apalagi tradisi berpesta kala Israel, adi terem jelma si undang, makanan dan minuman utama kala Israel itu nggak boleh, nggak ada. Secara khusus minuman yang harus tersedia bagi kalangan orang Israel itu anggur. Adilali anggur njurukan begitu. Tapi informasi Alkitab Enda menunjukkan sehebat apapun orang mempersiapkan sesuatu yang menurut dia akan bagus, selalu saja ada kekurangan. Maka kalau sir pesta ndai di luar kesadarna ada persoalan yang dia tidak sadari lai gejapna kaye keri anggur. Jana enda baci masalah besar man kala Israel, jika tidak ada anggur dalam sebuah pesta itu menurunkan harga dan martabat si pemilik pesta. Enda go calon-calon masalah baci kandu kita kerja lagi nakan bicara kita kalak karo, bayangkan kita pesta meriah-meriah kerja sintua ka, tapi lanai nakan manpangan temue enda baci kari jadi cakap jelma sinterem bakal ketemu persoalan besar ini si pemilik pesta. Tapi lead ije dua catatan penting. Si pertama lebih, sehebat apapun kita bekerja, mempersiapkan apapun yang kita anggap baik, silalap lead kekurangan. Lalap lead kekurangan. Janah kekurangannya baci si sadari, baci kalah si sadari. Baci kekurangannya si antisipasi, bacikah kekurangannya lah terantisipasi. Kebetulan cerita ini adalah sebuah kekurangan yang tak terantisipasi. Baci si bayangkan lid persoalan sila terprediksi, dan ini akan menjadi ukuran apakah orang pemilik pesta ini akan dicemooh, sukses atau bukan. Cerita berikutnya, hadir ije Yesus ras ajar-ajarna dan hadir juga Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus enda agak peka orangnya. Sangat kam jadi gelar du Maria, teman kami si megi-megi acara doa meditatif kita kali ini. Maria ini memiliki banyak keunikan ya sepanjang perjalanan kehidupannya. Sing udah dengar pe ia nggo malang man Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan menjadi ibu Yesus, menjadi jalur pembawa damai sejahtera bagi umat manusia. Keunikan Maria sebagai nanda Yesus. Bahkan cerita-cerita seluruh Alkitab, Maria itu akan menjadi seorang ibu yang destininya, takdirnya, panggilannya melihat di depan matanya sendiri anaknya akan tersiksa demi kebaikan dunia. Likang kam perpulungan yang akan memberi dirindu, anak terbaik du, orang yang paling kam cintai dan akan menderita di depan matandu demi kebaikan orang lain. Agak sulit darami jelma yang memberi dirinya rela melihat penderitaan anaknya, keluarganya demi kebaikan orang. Langadi menderita demi kebaikan diri dah melalang kalak berjuang banting tulang, menelan getir pahitnya kehidupan demi kesuksesan masa depan pribadi kita, kan banyaknya gitu orangnya. Tapi sekali ada kita bertemu dengan seorang tokoh yang luar biasa, seorang ibu yang akan menelan pahit getirnya kehidupan demi kebaikan orang, bukan demi dirinya. Khusus Kelman Bandu, nandai kami turang senina turang kami si tergelar Maria. Mungkin malam ini kami juga bisa berdoa mempertanyakan apakah nama ini layak kita emban atau perlu kita ganti nama. Karena Maria itu adalah orang yang dipanggil untuk membawa kebaikan bagi dunia kalaupun dia akan menderita. Kalau Yesus menderita dipaku di kayu salib, sementara Maria menderita melihat anaknya dipaku dan disalib. Mungkin sakit sekali itu bagi seorang ibu ya. Dipersembahkan di depan matanya anaknya adalah persembahan terbaiknya bagi kebaikan dunia dan bagi kemuliaan Allah. Ciri-ciri kalak mahuli keluarga na i persembahkan guna kinulin dunia. Ciri-ciri kalak mahuli erkini tekan anak na persembahkan man di bata. Mungkin ada baca jadi renungan man banta kerina kalak GBKP khusus na tanah karo. Benarkah dalam tema
tahun generasi muda adalah berkat. Kita Mama Res Moria sudah memberikan anak kita menjadi persembahan terbaik yang menjadi berkat bagi dunia, atau masih ada celah-celah dalam kehidupan kita yang tidak memberi ruang perhatian bagaimana mendidik anak kita atau mempersembahkan anak terjadi persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Oke, bukan itu tadi fokus percakapan kita. Percakapan kita, Maria hadir di tengah pesta orang Kana yang memiliki persoalan. Apa yang terjadi ketika Maria ada di sana? Maria melihat masalah itu terjadi. Etahna anggur kurang, dan etahna bakal ada persoalan atau malapetaka terjadi pada pemilik pesta. Keren juga ya, Maria begitu melihat kekurangan pemilik pesta, tergerak hatinya, bertemu dengan Yesus. Katakan nama Yesus, "Engkau keri anggur kala enak." Kekalian Tuhan, kira-kira ugang pengalaman ta, ketika kamu melihat kekurangan orang lain, kepada siapakah kita bercerita? Adi Maria bercerita kepada Yesus, lalu kita ini bercerita kepada siapa? Sangat ke pemilik pesta ini, ketika ada orang baik hadir di tengah pestanya, kalaupun mungkin dia tidak memerintah Maria, kalaupun dia tidak sadar ada persoalan di sana, tapi kehadiran orang beriman, kehadiran orang baik itu selalu mengcover, menutup keterbatasan orang lain, kalaupun orang lain tidak meminta. Maria yang baik ini, dia tahu ada kekurangan. Dahina Tuhan, Tuhan, Engkau keri lau anggur si mana kerja. Adi si toreh kubas pusuh ta, kebiasaan tak kita perpulungan GBKP ketika melihat kekurangan teman, kira-kira bagaimana? Apakah ketika orang lain bermasalah kita bagian dari solusi kepada mereka kalaupun mereka tidak meminta? Apakah kita menjadi bagian dari penanganan masalah kalaupun orang lain mungkin tidak meminta kita menangani? Apakah kita bagian dari penyelesaian pergumulan orang lain kalaupun dia tidak tahu apa jalan keluar bagi pergumulannya? Maria adalah sosok pribadi yang menjadi solusi bagi persoalan dan keterbatasan orang lain kalaupun orang lain tidak mengerti kekurangannya. Tanah Karo, Indonesia, GBKP membutuhkan sosok-sosok Maria yang hadir di tengah pergumulan kehidupan yang akan membawa solusi bagi orang lain. Atau jangan-jangan masih ada kita, lid dengan kita kalak GBKP menjadi bagian yang membesarkan masalah ketika orang lain tidak tahu apa persoalan dalam kehidupannya, atau ketika orang lain tidak mengerti apa yang mau dilakukan, atau ketika orang lain tidak sadar dirinya dalam malapetaka. Kalak syirki ditekan akan hadir dalam kehidupan orang lain sebagai sumber solusi. Itulah Maria saat ini. Mari kita cek lagi ada apa dengan Maria. Dahina Yesus, oh Yesus, Engkau keri lau anggur pesta simada kerjaina. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus adalah kesedap pe. Nina bagena. Oh nande, labo mana turun kendu kai siman bahananku. Wah, ini penolakan ini. Seolah-olah Yesus menolak Maria. Li kakak kita jelma bagena, li surah-surah tamahuli. Alokan kalak maka teta malam, dilalokan kalak bacika turah kapina kita simbaru. Ayan ukun aku bandu perpulungan kekelani Tuhan, khususnya kita perpulungan GBKP. Apakah kamu tetap stabil mencintai GBKP ini ketika kamu merasa tertolak? Atau tepung kamu alokan kalak sama kamu malam atendung kelengi GBKP ini? Kita ini dipanggil menjadi Maria, seperti Maria. Dia punya niat baik. Dia sudah mengarahkan perjalanan kaki, hati dan pikirannya menuju Yesus, sebuah person yang tepat. Tapi permintaan Maria tampaknya terbantahkan oleh kalimat Yesus. Nande laman aturun kendu kaiman bahananku. Kalau kita coba mengecek diri kita, benarkah
kita juga mampu mengikut Maria? Atau apakah yang sering terjadi dalam kepribadian kita memang lit usur kuan-kuanan bas kalak karo, sakit kel adimindo la berekala, tapi sakitan mereka kita lalo ken kala nina. Sedak kele adimindo kita langalo, tapi sedakan karban bujur kita lah dia tekala. Itu filsafat yang sering diungkapkan orang karo. Tapi sekali ada Maria, ketika dia berniat baik dan dia berbicara dengan Yesus, lalu Yesus berkata, laman aturan kendu dahinku. Kematangan spiritualitas tidak hanya muncul dalam niat baik. Kematangan jiwa kita sebagai perpulungan GBKP tidak hanya muncul ketika kita memiliki surah-surah mahuli mankalak sideban, ketika kita punya keinginan baik menolong sesama. Tidak hanya muncul ketika kita ingin membantu orang lain, tapi ketika kita juga ditolak pada saat kita memiliki niat yang baik. Kakak bicara jadi hendak bas keluarga set-set nge kita. Piga kam nande kami bujur kelukur dulu la angka anak. Piga kam nande kami bujur kel pusuh dulu la dia te bulangan dulu. Atau piga kita perbapan sudah banting tulang juga mencintai keluarga anak, istri, laka dia te anak ta. Apakah kita akan berkata tis ko zekrina kelengi pelako dorak banjangmu, kira-kira begitu. Ini menjadi tantangan yang sangat berat jika kita buat sebagai indikator pertumbuhan spiritual orang Kristen. Tapi apa boleh buat, cerita berngenda labo sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah panggilan bagi jiwa kita supaya tidak hanya menjadi pribadi yang peka membawa kebaikan, tapi juga pribadi yang tahan ketika kebaikan kita tidak terterima oleh orang lain. Tokoh kedua yang hadir di tengah persoalan Kutakana ada Yesus. Yesus hadir, luar biasa ya. Kainina Yesus man serayan, lit ije memang 100 guci, lit piga-piga guci, berisi 100 liter air. Nina Yesus man serayana isi guci alu lau sehdem. Maka demi kala andai encadem suruh Yesus ka baba man pemilik pesta. Dan apa yang terjadi? Lau ndai nggo berubah jadi anggur kelas 1. La isi pemetaksa, tapi kala sindeharas Yesus cametaksa. Aku melihat bahwa penolakan Yesus bukan selamanya penolakan. Endape berita semeriah man banta baci kak sekali jadi mindo kita bantuan lah saya kak begikan di Batam bencang menggelut kaki tahu kan. Kenapa Yesus menunda permintaan Maria? Karena Tuhan menginginkan bahkan bukan kebaikan kita lah yang akan menjadi modal kita untuk tampil di depan masyarakat. Bukan skill personal kita yang akan menjadi alat kita menonjolkan diri di tengah masyarakat, tapi murni pekerjaan dan tindakan Tuhan Yesus. Penolakan Tuhan Yesus terhadap Maria adalah anugerah besar. Gelah olah Maria pecelus kubas godaan-godaan kejiwaan yang tak perlu. Sebab bacika kariturah bas diri dadahku pesta yang dah selesai. Karena kehadiranku, karena aku mampu membaca situasi, karena aku mampu mengantisipasi apa yang tak terantisipasi orang lain. Keren sekali Yesus. Penolakan Yesus justru anugerah. Kenapa? Supaya Maria tidak terjerumus ke dalam hati dan pikiran yang tidak diperlukan sebagai orang beriman. Ada dua catatan penting. Jika Tuhan hadir di dalam keluarga dan kehidupan kita, boleh saja terjadi kekurangan, tapi Tuhan akan bekerja pada saat yang tepat walau kita tidak paham. Kedua, penolakan Tuhan atau pending dari Tuhan atau delay dari Tuhan bukanlah sebuah penolakan, tapi sebuah cara dari Tuhan menempatkan permintaan kita pada porsi yang tepat. Maka ketika kita berdoa, cara Tuhan mengabulkan itu, Tuhan saja yang termulia, kita pela bene. Maka man banta kena perpulungan GBKP di kune pagi ertoto kam nandengku bapa kami turang sedina
La tempat bagikan di bahata pertotondu. Ula kiti ukurdu. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan jauh lebih baik dari semua yang kita minta. PR kita, tugas kita adalah setiap kita melihat keburukan, datanglah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ula kiti ukur adila bagi surah-suranta metirna jadi surah-suranta. Kenapa? Karena Tuhan sedang bekerja melebihi apa yang kita anggap terbaik dalam kehidupan ini, baik secara etik, secara moral, secara apapun. Karena kehadiran Tuhan tidak akan hanya menyelesaikan masalah orang lain. Kehadiran Tuhan sekaligus menjaga kita dari apa yang tidak perlu. Kalaupun mungkin nalar kita berjalan menurut apa yang kita anggap baik dalam kehidupan ini. Penutup, jadilah Maria yang peka, dan setiap kita melihat kesalahan, dahilah Tuhan. Kedua, milikilah hati dan pikiran Kristus yang hadir dalam keterbatasan dan kekurangan orang lain, yang kalaupun dia menolak, tapi Kristus selalu memartabatkan kita dalam kekurangan kita. Aku 2 warienda punya pengalaman. 2 warienda aku hadir di Jakarta dengan keinginan atau niat uga carana gereja anta GBKP akan bisa memiliki partner-partner kerja yang lebih baik. Maka sura-sura retoto aku, Tuhan katawari aku baci jumpa ras teman-temanku modraman dengan tokoh-tokoh negara yang menjadi sahabat pendukung kemajuan Tanah Karo. Jumpa minaku ras menteri sedena ras Pak Jokowi tekuka meganjang kasur suraku. Dalam proses kerinduan ini ada langkah-langkah yang menurutku pas, tapi akhirnya dipending oleh Tuhan supaya apa yang aku anggap pas itu tidak mencelakakan atau tidak merusak diri. Itaruhkan Tuhan kalak bujur. Simper singeti aku gelah ula lepak, gelah ula salah. Mungkin itulah kesaksianku 2 hari ini, bertemu dengan orang-orang yang dihantar oleh Tuhan, dan kebetulan gelarna manis sekali. Mungkin Litpi akan perpuluhan Kabanjai Kota memiliki nama yang mantap. Gelar si pembimbing kudai Bang Abednego Tarigan. Ketika aku membaca renungan ini, aku melihat ada sosok seperti Kristus yang dia pakai untuk menjaga kita agar kita tidak teledor, agar kita tidak salah langkah. Maka mulai warienda turang resnina. Ulah kita ukur dulu ketika kita tidak sukses 100%. Ulah kita ukur dulu ketika keinginan dan harapan dulu tidak 100% terkabul dalam waktu dekat. Kenapa? Karena Tuhan akan bekerja jauh lebih baik. Marilah sekitar toto. Bujur Tuhan ibas katar serenungan si baci ibegikan kami bas berngenda malamati kami Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sir banca keterbatasan dan kekurangan kami akan dialihkan oleh Tuhan menjadi sumber-sumber kekaguman, sumber-sumber pembelajaran, sumber-sumber hikmat. Relajar kami warianda arah Maria, oh Tuhan. Dia hadir dalam kehidupan orang lain yang mungkin akan mendapatkan malapetaka dan bencana. Pemindon kami, beri kami kemampuan, hikmat, kepintaran bali ras Maria. Gelah kehadiran diri kami menjadi sumber anugerah, sumber solusi bagi orang lain. Berikan kami kepintaran dari Tuhan, seperti Tuhan yang hadir di tengah kehidupan orang lain, menolong, membentengi manusia, gelah manusia labene ibas kekurangan keterbatasan. Bujur Bapa ibas katandu si begikan kami berngeda. Endam pertoton kami, reh kami bandu ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, ras juru selamat kami. Amin. Turang senina kita akan masuk kepada doa meditatif. Ya kami kita kerina untuk mengambil posisi tempat. Baci kita duduk lebih lama. Lapadah kai pelit ibas tandu. Kita akan berdoa memohon kekuatan agar pribadi kita akan dilengkapi dengan hikmat Tuhan seperti Maria dan seperti Yesus pembawa berkat bagi dunia yang terpuruk. Silakan bersikap.
selalu kesadu. Tuhan, demi aku selalu kesadu. Musuhku bagi tambeku, babaku pancundu. Tuhan, demi aku selalu kesadu. Tuhan, demi aku selalu katamu. Tuhan, demi aku selalu katamu. Musuhku bagi tambeku, babaku pancundu. Tuhan, demi aku selalu katamu. Kekelani Tuhan, erpalaskan kata dibata singgo siogekan jadi renungan tabas warianda. Mari ras-ras kita mencoba untuk bergumul dan merenung sejenak. Baci jadi bas perjalanan geluhenda pe kita memiliki rencana membangun kehidupan yang baik hari ini maupun di masa depan. Ateta makaikan kegeluhenta jadi sumber kebaikan mangkala sideban. Ateta pe nambahi kini resadan kegeluhan erkade-kade erturang ersnina. Sama seperti pemilik pesta kutakana yang mempersiapkan sebuah acara demi kebaikan, kini resadan keluarga erkade-kade. Tapi ada kalanya sebaik apapun persiapan dan perhitungan kita selalu memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kita memiliki sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Si baci jadilah terantisipasi kita kalaupun kita memiliki banyak pengalaman di dalam menjalani kehidupan. Ibas berngendai ajak kami kita kerinar toto. Mengungkapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, meminta agar Tuhan hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Kalaupun kita memiliki pengetahuan, kemampuan yang begitu baik, tapi tanpa kehadiran Tuhan, maka semua kebaikan dan terbaik manusia sekalipun akan menemukan titik rawannya, akan menemukan titik-titik persoalan yang tidak bisa kita antisipasi. Adi pemilik pesta kutakana mengundang Maria dan Yesus hadir dalam keluarganya, dan itulah sumber anugerah terbesar. Kehadiran Yesus dan Maria menutup semua kekurangan dan keterbatasan yang tak terprediksi oleh pemilik pesta kutakana. Renungan kita, adakah Yesus hadir di dalam perjalanan hidup kita setiap saat? Atau kita menjalani hidup yang kadang-kadang menghadirkan Yesus, atau kadang-kadang kita mengandalkan diri? Iajak kami kita kirina artoto, katakan man Tuhan, apakah yang sering terjadi dalam perjalanan hidup kita? Apakah Yesus ada di sana, atau kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Silakan berdoa.
Adi Maria hadir di tengah pesta dan melihat keterbatasan orang lain. Maka ia bergerak menghadap Tuhan, mengutarakan kepada Tuhan sosok perempuan yang begitu berhikmat. Ketika melihat persoalan orang lain, justru dia semakin mendekat kepada Tuhan. Kira-kira uga perdalanan geluh ta sedekah henda. Apakah ketika kita melihat masalah terbentang di depan mata kita, melihat kekurangan sesama yang jelas-jelas ada di depan mata kita, apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan? Kepada siapakah kita mendekat selama ini ketika kita melihat persoalan terbentang di depan mata kita? Apakah itu persoalan gereja, persoalan masyarakat, persoalan ekonomi, sosial, dan sebagainya? Adi Maria ketika melihat banyak persoalan terbentang di depan matanya, Maria mendekat kepada Tuhan. Renungan kita, berkenankah kita, bersediakah kita setiap kali melihat sisi-sisi kurang atau keterbatasan atau masalah yang ada di depan mata kita, menjadi pemicu bagi kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan? Atau sebaliknya, tupung sidah persoalan lebih-lebih matanta, justru kita menghindar dari Tuhan dan mempersalahkan Tuhan? Adi Maria ketika melihat masalah, dia mendekat kepada Tuhan. Iajak kami kita ertoto genduari, bersediakah kami mendekat kepada Tuhan ketika bertemu dengan masalah yang terbentang di depan mata kita? Bersediakah kami semakin dekat kepada Kristus ketika melihat keterbatasan dan kekurangan sesama kita? Silakan berdoa. Untuk menjadi pribadi yang sekuat jiwa Maria, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan adalah jalan keluar untuk mampu bertahan melihat masalah dengan cara yang benar. Ibas Tuhan aku megagah, Tuhan ku pujikan, Tuhan menjadi gagahku, ibas alit kesenangan, ibas alit kesenangan. Ibas Tuhan aku megagah, Tuhan ku pujikan, Tuhan menjadi gagahku, ibas alit kesenangan, ibas alit kesenangan. Ibas Tuhan aku megagah, Tuhan
pujikan Tuhan menjadi gagahku, ibasialit kesenangan, ibasialit kesenangan. Nah, di tengah persoalan pesta Kutakana, hadir Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan menjadi solusi bagi keterbatasan, kekurangan dan persoalan pemilik pesta Kana. Sekaligus kehadiran Yesus juga menjadi tuntunan jiwa bagi Maria agar niat baik Maria tidak tertunggangi oleh hal-hal yang tidak dibutuhkan atau mungkin bahkan akan menggoda jiwa memiliki perasaan-perasaan yang bahagia tapi semu. Kehadiran Yesus memang tampaknya agak pelan dan mungkin Tuhan Yesus menolak. Tapi kepelanan dan penolakan Tuhan Yesus justru menjadi anugerah bagi semua orang, pemilik pesta dan bagi Maria sendiri. Kekalani Tuhan, GBKP membutuhkan kehadiran orang-orang percaya yang hidup dalam karakter Yesus, yang akan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Kalaupun mungkin orang lain tidak menyadari ada keterbatasan dan kekurangan dalam dirinya, yang menjadi sumber antisipasi, menjaga kebaikan orang lain, menjaga orang lain yang tampaknya bisa terjerumus dalam niat-niat baik. Kekalani Tuhan bas berngenda ajak kami kita kerinar toto. Adilik jelma bas pusuhundu si atendu menjadi target kasih sayang yang akan kita selamatkan dengan diam, yang akan kita bantu tanpa mereka ketahui, yang akan kita antisipasi tanpa sepengetahuan mereka. Apakah dia orang tua kita atau anak ta atau teman ta, bas berngenda ajak kami kita kerinar toto. Silakan berdoa, katakan man Tuhan kepada siapakah hidup kita akan kita abdikan menjadi sumber anugerah walaupun mereka tidak mengerti. Sebutlah nama mereka dalam doa kita, katakan man Tuhan dan minta kekuatan agar hidup kita yang hanya sekali ini akan dihuni, didiami, dikendalikan oleh karakter Kristus yang menjadi sumber berkat bagi orang lain. Silakan berdoa. Sebutlah nama mereka yang menjadi target kasih sayang kita pada malam hari ini. Belaskan gelar nama Tuhan dan minta kekuatan agar kita menjadi sumber berkat bagi mereka. Oh Yesus, oh Bapakku, oh Yesus, sampati aku, oh Yesus.
Kekalani Tuhan, GBKP dan masyarakat kita, bangsa anta donienda pe di tengah masa pandemi COVID-19. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Ibas berngenda kekelani Tuhan, iajak kami kita kerinar toto guna bangsa ras negara ta. Pemerintah ta, nimai pemerintah menyelesaikan persoalan di negara kita, kemungkinan akan menjadi pekerjaan yang cukup rumit dan lama dalam penantian. Maka berngenda ajak kami kita artoto. Apakah kita mengizinkan diri kita menjadi bagian yang menyelesaikan persoalan yang mungkin tidak akan terjangkau oleh pemerintah atau mungkin tak akan terjangkau oleh gereja? Kita adalah tubuh Kristus, anak-anak Kristus yang dipanggil menjadi bagian dari solusi kehidupan. Iajak kami kita berkomitmen, bertekad pada malam hari ini. Apakah dalam hidup kita yang akan kita persembahkan bagi Tuhan? Apakah dalam diri kita ini yang akan kita beri bagi Tuhan demi kemuliaan Tuhan dan demi kebaikan orang lain? Di tengah masa sulit enda, memperidoi kalak sideban adalah pekerjaan yang sia-sia. Menunggu segala sesuatu yang sempurna dari negara dan gereja adalah pekerjaan yang sia-sia. Lalu apakah yang akan kita berikan dari diri kita menjadi sumber kebaikan bagi kehidupan bersama? Silakan berdoa. Teguh aku, oh Yesusku, jika aku tetapi gelap olah jelus aku idalin wadalit Teguh aku, oh Yesusku, jika aku tetapi gelap olah jelus aku idali wadalit Bapa sini surga, Engkau yang angkatkan kami, pertoton kami manbandu Tuhan. Di tengah perjalanan kegeluhan kami yang penuh dengan keinginan, rencana, penuh cita-cita, penuh perjuangan. Bas berngenda Engkau isadara kami Tuhan, isadari kami, sama seperti pemilik pesta kutakana. Kehadiran Tuhan adalah segalanya bagi kehidupan kami. Kehadiran Tuhan ras kadai dan kalak sirkini tekan menjadi sumber kelepasan dalam persoalan kami. Maka Bapa mindo kami, tetaplah hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, gelah keterbatasan kami, olah jadi sumber kebiaran ulihi man kami.
Nggope kami komitmen sama seperti Maria, yang akan memberi hidup kami makin lama makin mendekat kepada Tuhan ketika kami melihat semua keterbatasan dan kekurangan. Tupung idah kami sila bagi ukur, justru memicu kami menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Tuhan. Alami kami Tuhan adi sedekah enda, tiap idah kami sila bagi ukur, isirangi kami kam, ipandangi kami kam, bahkan kami menghindar dari Tuhan. Warienda Tuhan ngoblasan kami komitmen kami. Biarlah setiap keterbatasan, kekurangan dan sesuatu yang tidak kami sukai yang melintas di hadapan kami akan menjadi pendorong man kami guna rembak naras Tuhan. Ngoblaskan kami pe komitmen Tuhan. Gelar-gelar jelma yang akan menjadi target kasih sayang kami. Seperti Tuhan mencintai pemilik pesta kutakana dan mencintai Maria di dalam keterbatasan dan kekurangannya. Ajari kami Tuhan, pegegehi kami, petetap ukur kami. Gelah setiap kali kami hadir di tengah pergumulan hidup, jiwa kami terpanggil menjadi sumber berkat, menjadi sumber solusi bagi setiap kekurangan dan keterbatasan. Dan habis kesempatan yang dapat Tuhan, ngobelasan kami, pertoton kami, gelah kami memberi diri kami menjadi sumber kebaikan, man gereja, man keluarga, man masyarakat, man bangsa kami di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-10 siwa henda. Adi sedekah henda kami menjadi pribadi yang menunggu, memperidoi dan mempersalahkan kalak sedeban, tapi bas berngenda komitmen kami akan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Begikan kam pertoton kami berngenda Tuhan, pepaguhi kami, gelah ngasup kami makai diri kami menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Endam pertoton kami Bapa, reh kami bandu ibas gelar Yesus singong jari kitar toto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar dui pebadi amin. Rahmin kini rajandu, selahmin pratendu bas dueni lebagini surga. Berikan man kami nakan cukup bas waris nahenda. Alami salah kami, bagi alami kami salah kala empak kami. Walamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami diursi ilat nari, sebab kam kap simada kini rajan, aras kuasa, aras kemuliaan sin dekahna. Amin. Alokanlah pasu-pasu idur di bata tanah. Di bata bapanta si enggon di lokam kubas kemuliaan nasira salalap ibas Kristus. Ia mau bapanta sin jadikan kam serta, sin jadikan kam tetap, sin jadikan kam megegeh ras pagu. Ia kap di batanta si masu kam serasa lalap. Amin.